kita mau ngomongin orang-orang yang memiliki pengaruh atau orang-orang yang patut dibicarakan, patut diomongin karena kiprah dan prestasi mereka, khususnya para perempuan Indonesia. Bercerita tentang problematika pernikahan antar suku. Kontennya itu anti stunting, Ibu. Jadi bagaimana membuat Indonesia itu nggak stunting. Terima kasih dan menyemangati dan menyoraki semua dokter kandungan atau obsgin perempuan. Christine Hakim. Nah. Sama ternyata kita punya pilihan sama. Hai teman pemilih, apa kabar semuanya? Senang banget bisa ketemu lagi sama teman pemilih hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Ini episode spesial. Coba kita lihat dulu layar yang satunya, yang di kursi tamu. Nggak ada tamu. Dua-duanya host ternyata. Kenapa dua-duanya host? Coba, ini yang biasanya duduk di situ adalah tamu dan itu yang duduk di situ harusnya duduk di sini juga. Mbak Nona sebentar, ini editor kita bingung mana mesti ngeklik ke sana apa ngeklik ke sini. Ntar kalau dia gemes kita dipasang dua-duanya gitu loh. Nggak apa-apa. Layarnya sebelahan gitu. Nah, ini spesial banget dan sebelum kita kasih tahu apa spesialnya, kayaknya udah ke spill dari outfitnya Mbak Nona. Oh, Coba kamu cantik banget. Ini dandannya dari subuh, Bu. Ini luar biasa banget. Dari subuh. Jadi dari subuh. Kita janjian untuk hari ini kita bikin yuk untuk ini tayangnya kan di Rabu setelah Hari Kartini. Hari Kartininya jatuh 21 April, which is hari Minggu. Ya. Jadi Mbak, kita bikin episode khusus yuk. Jadi khusus ini pertama kali juga dua host untuk podcast KPU ngumpul di dalam satu frame ya. Iya, betul. Nah, kesempatan yang cocok ya cuma sekarang, mumpung dua-duanya sama-sama perempuan. Iya. Sebelumnya aku juga mau ngucapin ke Mbak Nona dan juga ke semua teman pemilih selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini semuanya. Selamat Hari Kartini juga Ibu. Selamat Hari Kartini Mbak Nona. Jadi kita semua sama-sama ingin merayakan semangat dan juga keteladanan yang sudah diusung, dibawa, diperjuangkan, dikisahkan, diceritakan oleh pahlawan kita Raden Ajeng Kartini. Iya, mumpung ini juga masih bulan Syawal, kita ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Aduh, mudah-mudahan kita dimaafin ya kalau ada banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama podcast. Tapi kayaknya nggak ada sih. Itu sombong ya, nggak boleh. Itu nggak boleh. Mohon dimaafin ya teman pemilih. Kalau teman pemilih mah nggak ada masalah, nggak ada salahnya, ya nggak sih? Iya, teman pemilihnya pemaaf semua, karena baik-baik semua. Oke, back again. Jadi dari subuh Bu, aku Bu. Iya. Pertama udah gitu kan ini baru mulai masuk kerja lagi kan, dan post holiday blues begitu. Susah banget memaksa diri untuk bangun kan. Sengaja banget memang untuk merayakan spirit semangat dari Raden Ajeng Kartini itu. Kita emang janjian bukan karena tidak semata-mata karena feminis atau apa, enggak, tapi kita memang suka keindahan. Jadi sengaja banget janjian Mbak, kita untuk Hari Kartini spesial podcast Kartini kita pakai kebaya yuk gitu. Terus aku mikir kayak kebaya yang bisa dipakai di hari Jumat ketika hari another daily use aja gitu loh. Terus ternyata ketika aku buka studio podcast, voila. Ternyata Aura Putri Indonesia-nya dia keluarin di sini. Miskom ya Bu. Berarti seserius itu gitu. Ini dari hari Minggu kemarin, Bu, kita hari Senin aja soalnya kebayanya mau aku bongkar dulu gitu. Aku pikir kebayang mana yang dia mau bongkar gitu. Kebayang mana? Atas Bu, ada di lemari atas gitu. Ternyata secantik ini. But you're so beautiful ya kan. Thank setuju you, Ibu. Sama-sama teman pemilih pasti banget. setuju juga kan. Coba yang setuju Mbak Nona secantik ini coba komen di kolom komentar ya. Kamu cantik banget bener-bener loh. Ya aku suka banget liatnya. Ini sebenarnya ada kejadian Bu tadi pagi Bu. Jadi begitu aku tadi
tadi turun mobil pagi-pagi di depan gedung KPU. Terus panik kan, karena kan biasanya pakai seragam, ini udah mulai berseragam lagi kan. Iya. Terus robek roknya, crack. Boleh berdiri sedikit, boleh coba ditunjukkan. Langsung panik. Untung syutingnya cuma segini ya Bu, cuma KTP begitu Iya, ya. pas foto. Pas foto. Iya. Untung syutingnya pas foto. Benar. Terus tadi aku nanya gini, itu kamu berangkat dari rumah sudah pakai kebaya gitu apa ganti di sini? Sudah Bu. Aku nggak bisa bayangin yang nganterin atau drivernya itu ngelihat mbaknya mau acara apa ya? Pak, pelan-pelan Pak, jangan cepet-cepet, nanti konde saya jatuh. Lepas konde saya nanti. Takut melarang, aduh ya Allah benar-benar. Tapi aku senang banget teman pemilih, siapa juga di antara teman pemilih yang suka juga celebrating Kartini Day, juga dengan memanfaatkan momen ini dengan berkain dan juga berkebaya. Karena sebenarnya nggak hanya di hari Kartini, tapi harus diakui kebaya dan juga kain itu melekat dengan sosok Kartini, ya nggak sih Mbak? Iya betul. Ya nggak? Seperti yang kita bisa lihat di layar ya Bu. Iya. Kebaya putih. Iya. Dan bahkan Konde. model tertentu yang memang khusus dipakai sama RA Kartini ini memang itu akhirnya diklaim namanya menjadi kebaya Kartini. Kebaya Kartini, betul. Karena Iya. ada banyak kebaya ya di Nusantara ini, berbagai jenis modelnya, dan ada yang dari daerah A, dari daerah B. Nah, yang spesifik yang dipakai seperti RA Kartini itu kan adalah yang ya itu kebaya Kartini gitu. Mungkin teman pemilih juga sudah terbiasa nih dalam keseharian. Sekarang banyak banget yang juga sudah melakukan berkain dan juga berkebaya di hari-hari juga ya, which is very very good vibes dan menyenangkan sekali melihat perempuan-perempuan Indonesia sendiri juga mau semakin banyak memakai kain dan juga kebaya ya, sebagai kebanggaan atau sebagai Indonesian pride gitu. Nah kalau hari ini kita memakainya sebagai rasa untuk merayakan dan juga ya karena suka ya, karena cantik ya. Siapa yang setuju perempuan kalau pakai kebaya itu makin cantik? Aku juga setuju. Yang di sana pada setuju apa enggak? Kayak makin wanita aja gitu ya. Ya nggak sih? Paling kalau ditambah kembang khas Indonesia banget sangat begitu Indonesia. Ibu. Iya. Benar-benar sangat Indonesia banget. Dan mudah-mudahan teman pemilih juga sama-sama bisa merasakan hype yang kita rasakan. Soalnya kita feel prettier, feel happy aja kalau pakai baju yang cantik, feel anggunli, biar makin slay. Jadi hari-hari yang kita lakukan untuk bekerja atau beraktivitas jadi semakin semangat gitu. Nah untuk edisi khusus ini karena kita edisi 2 host tanpa ada tamu, pasti bakal ada yang beda juga di obrolan kita, ya nggak? Iya betul. Ya benar. Hari ini kita akan mengafirmasi kalau perempuan di muka bumi itu kalau bahasa gaulnya itu kan, tapi aku nggak terlalu suka sih istilahnya kayak gibah-gibah gitu ya. Ya nggak sih? Ya kita suka ya, cuma kita nggak suka ya dibilang gibah ya. Iya jangan. Sekarang ada bahasa yang lebih estetik dan juga lebih berat gitu untuk gibah, Mbak. Apa tuh Bu? Kayak aku udah nyontek deh. Coba dibuka dulu contekannya Bu. Proses analisa terhadap pengungkapan fakta-fakta disertai kondisi situasi yang ditasbihkan sebagai data dukung atas sebuah informasi atau lebih dan disepakati kesahihan informasinya. Panjang ya? Panjang Ibu. Ya kelihatan intelek gak sih? Padahal isinya sama, kita ngomong-ngomongin ya. Tapi dijamin omong-omongan kita ini nggak gibah-gibah sia-sia, enggak. Karena kita bakal ngomongin hal-hal yang all inspired by Raden Ajeng Kartini. Iya nggak Mbak Nona? Yang inspiratif tentunya. Yang inspiratif. Kalau kita bicara Raden Ajeng Kartini, yang mana kita tahu sejak kita kecil, SD pun kayak teman pemilih Mbak Nona juga, ketika ingat Hari Pahlawan, setiap hari-hari besar terus kita diminta untuk menyebutkan pahlawan. Kalau pahlawan nasional perempuan pasti selain RA Kartini memang ada 1, 2, 3. Cut Nyak-Dien. Who else? Christina Marta Tiahahu, Ki Ageng Serang. Ada lagi siapa teman pemilih yang ingat pahlawan nasional yang perempuan? Pasti ada. Tulis ya di kolom komentar ya. Nah, kalau mengingat nama pahlawan pasti pasti akan berkisar dari nama itu dan itu ya. Sekarang gimana kalau kita bicara dalam rangka
merayakan semangat dari perjuangan RA Kartini untuk memperjuangkan pendidikan yang setara buat perempuan, kita mau ngomongin orang-orang yang memiliki pengaruh atau orang-orang yang patut dibicarakan, patut diomongin karena kiprah dan prestasi mereka, khususnya para perempuan Indonesia. Betul sekali. Setuju nggak? Setuju. Pasti seru banget ya. Jadi kita kemarin begini, teman milih, aku sama Mbak Nona sudah menyepakati, yuk kita cari masing-masing versi kita. Terus nanti kita akan sebutkan siapa tokoh yang menurutmu someone, a person di Indonesia ini, perempuan Indonesia yang dia punya jejak langkah yang patut untuk dibicarakan dan patut untuk dikenal lebih jauh, dan insya Allah siapa tahu bisa ditiru. Bisa menginspirasi. Kita tidak akan berani bicara oh this person must be a hero atau heroine someday gitu kan, nggak sampai segitu juga, tapi jejak langkahnya itu kayaknya patut buat kita notice gitu ya. Kita sudah memilih beberapa bidang. Coba Mbak Dona cerita dulu, kita mau pilih bidang apa aja? Karena RA Kartini ini erat dengan pendidikan ya Bu ya. Jadi kita mulai dari tokoh pendidikan dulu. Oke. Tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan kalau menurut aku itu ibu guru dari hutan, Ibu. Ada yang bisa tebak nggak teman pemilih siapa? Siapa yang bisa tebak? Udah difilmin loh. Udah difilmin ini betul. Diangkat dari kisah nyata, yaitu Ibu Butet Manurung. Ibu Butet Manurung. Iya. Kalau nggak salah di area Sumatera ya. Iya, Jambi. Jambi betul. Beliau yang mendirikan Sekolah Rimba. Sekolah Rimba. Jadi Sekolah Rimba ini ibaratnya lewat Sekolah Rimba Ibu Butet itu mewadahi pendidikan dengan pendekatan antropologis kepada suku anak dalam Jambi. Begitu Ibu ya. Ngajari membaca, ngajari ilmu pengetahuan dasar ya. Iya. Waktu itu di filmnya juga yang diperankan sama Prisya Nasution itu juga sempat jadi polemik yang bikin deg-degan juga. Apakah memang perlu anak Indonesia yang dia ada di suku eksklusif tertentu, apakah karena menurut pihak tertentu itu adalah sebutannya apa ya, justru malah mencampuri hal yang masih suci gitu. Dan apakah sebenarnya pendidikan itu perlu buat mereka gitu. Itu shocking banget sih, itu kayak ngetuk hati. Kalau kita orang selalu memikirkan yang terbaik itu ya well educated gitu, semakin tinggi pendidikan kita itu semakin baik. Tapi ada salah satu kalimat atau scene di dalam film itu yang dia menyebutkan kayak gitu tadi Mbak Nuna gitu. Oh iya ya, apakah kehidupan terbaik mereka, bagaimana jika kehidupan terbaik mereka itu ketika mereka memang tidak usah belajar tentang peradaban dan ilmu pengetahuan ini gimana gitu. Itu kan kayak deep banget ya. Iya, gitu. Jadi preserve yang aslinya seperti itu ya Bu ya. Iya, benar. Itu adalah seorang tokoh yang kebetulan sudah terdokumentasikan jejak langkah yang luar biasa, karena memang Ibu Butet melakukan banyak pengorbanan dong. Atas idealisme yang dia bawa tersebut ya kan. Pasti biaya finansial pasti tenaga nggak usah ditanya, betul ya kan, daya pikir juga, materi gitu. Dan non materi ya begitu ya Bu ya. Ya betul. Kalau aku punya salah seorang kenalan. Kalau Ibu siapa Bu? Betul. Nah di bidang pendidikan, aku tahu beliau bukan seorang pejabat publik, beliau juga bukan menteri, beliau juga bukan seseorang yang sudah berada di dalam jajaran atau apa bahasanya public person tertentu, tapi langkah-langkahnya itu dia mau menginisiasi pendidikan itu dalam makna yang lebih jauh. Aku mau memperkenalkan sosok yang namanya Ibu Najela Shihab. Dari namanya kita tahu beliau adalah putri tertua dari Bapak Quraish Shihab, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dan sangat didengar di negeri ini. Beliau itu pendidikannya psikolog. Bisa dibilang psikolog, berarti beliau penulis buku juga. Dan ternyata sekarang karena beliau juga memiliki sekolahan-sekolahan, ini kalau menurut aku salah satu orang yang terekam melakukan mempertanyakan lebih dalam lagi kualitas dari pendidikan. Jadi bahwa pendidikan itu bukan semata-mata kurikulum yang kita tahu dari sejak kita SD, kita sekolahnya kayak begitu ya, belajar matematika, IPA, tapi lebih memaknai lagi bagaimana anak-anak ini nanti ketika sudah mereka dewasa, apakah ilmu-ilmu inikah yang akan mereka butuhkan untuk mereka hidup di dalam masyarakat nanti. Terus ini salah satu orang juga yang mau menginisiasi banyak gerakan bersama orang-orang di seluruh Indonesia, baik itu perempuan atau pendidik apapun, untuk juga memberi kesempatan berkembang itu kepada pendidiknya.
Jadi pendidikan tuh nggak berfokus cuma pada si murid-muridnya aja, tapi juga mengajak para pendidiknya untuk lebih, bahasanya apa ya, kreatif dalam mengelola kurikulum agar anak-anak ini jauh lebih cerdas, memahami, tapi dengan cara-cara yang mereka akan pakai sampai mereka hidup di tengah masyarakat. Terus juga Ibu Najela ini juga mengajak orang tua untuk juga kembali mengambil peran yang banyak dalam pendidikan anak dalam keluarga. Jadi bahasanya dia tuh membuat banyak tagline, dia membuat banyak gerakan di media sosial. Itu salah satunya tuh semua murid, semua guru. Terus ada lagi tagar-tagar lain tuh yang melibatkan orang tua juga harus mengambil peran yang sebegitu banyak. Jadi bukan hanya guru di sekolah yang mendidik, tapi hal-hal yang terjadi di rumah itu juga menjadi concern dalam hal yang harus dikembangkan untuk mendidik anak supaya jauh lebih kuat. Wow, menarik banget Ibu. Betul sih Bu, pendidikan memang nggak hanya di dalam sekolah ya Bu, tapi yang terpenting itu juga di luar sekolah, baik di lingkungan, di rumah, begitu. Iya betul, dan itu langkahnya bisa dilihat di semua media sosial, berbagai platform yang dia buat, terus berbagai influencer yang dia ajak juga untuk menyuarakan campaign-campaign ini gitu. Kategori 1 sudah. Dan sekarang kategori 2 apa Mbak Nona? Gimana kalau kita bahas tentang sastrawan nih Bu? Sastrawan, orang-orang yang punya kiprah di seni, budaya, sastra. Oke. Start from Mbak Nona. Kalau aku ada satu ibu namanya Ibu Mariana Katopo. Ya, jadi sebetulnya Ibu Mariana Katopo ini satu novel yang sangat aku ingat. Novelnya itu judulnya Raumanen. Jadi aku baca novel ini waktu aku SMA. Nah, Raumanen itu novelnya rilis tahun 77 Ibu. Nah, kemudian di tahun 82 novel tersebut dinyatakan sebagai novel yang memperoleh hadiah sastra Asia Tenggara. Wow. Nah, menarik Bu novelnya Bu. Itu bercerita tentang apa? Ceritanya jadi bercerita tentang problematika pernikahan antar suku. Nah, yang menariknya adalah problematika pernikahan antar suku itu justru masalah yang mempermasalahkan itu adalah orang tua daerah yang tinggal di kota-kota besar seperti di Jakarta. Oh gitu. Oh malah seperti itu. Harusnya kan di kota yang super modern ini ya Bu ya, harusnya ya nggak sampai dipermasalahkan sebegitunya, tapi justru malah dipermasalahkan di kota-kota besar. Menarik kan Bu? Kota besar ya. Dan itu akan sangat relate dengan kehidupan orang Indonesia karena kita memang terdiri dari ribuan suku. Dan semua memang punya adab-adab dan norma tata hidup yang memang kadang masing-masing memang sangat spesifik ya. Kalau Ibu siapa Bu? Ya, ini seorang tokoh sastrawan juga yang aku yakin kalau seorang yang bookworms atau book addict di saat-saat sekarang pasti juga udah kenal beliau. Atau kalau kita kembali ke anak 90-an kayak aku gitu pasti sangat kenal sama beliau karena ketika di SMP, SMA itu di pelajaran bahasa Indonesia atau sastra itu namanya pasti akan selalu muncul. Iya, karena karya-karya besar yang sudah dia torehkan. Ibu yang bernama Ibu N. Hadini. Wow, iya itu memang famous banget Bu. Super famous, salah satunya pada layar eranya. Terkembang. Iya, pada sebuah kapal. Pada sebuah kapal. Hati yang damai kalau nggak salah. Sebentar, kayak bukan layar terkembang deh, itu kan sutradara Adil Syabana, bukan. Pada sebuah kapal Hati yang maksudku. damai pada sebuah kapal. Iya, untuk teman pemilih yang pernah melihat atau pernah membaca novelnya itu, pernah kalian membayangkan bagaimana seseorang itu menulis karya novel setebal itu dengan bahasa yang sangat, itu namanya bahasa apa ya Mbak? Bahasa tempo, sastra tempo dulu itu loh, sebelum bahasa Indonesia yang disempurnakan kan. Iya. Sangat complicated tapi itu sangat runut, sangat detail, dan bukunya tuh kan gak ada yang tipis. Nggak ada yang tipis, semua seginilah minimal, segini minimal. Iya, itu coba pada sebuah kapal itu, dan siapa yang sanggup menyelesaikan novel-novelnya sampai selesai pasti nggak banyak. Harus seseorang yang benar-benar seorang penikmat dan juga memang orang yang memang suka baca buku gitu ya. Aku yakin kalau ini teman-teman pemilih semua juga pasti setuju nama-nama yang kita ceritain tadi, orang-orang yang memang karyanya adalah bagian dari sejarah sastra Indonesia pasti ya. Iya. Menyenangkan banget. Kalau teman memilih punya favorit sastrawan perempuan nggak, siapa? Atau
sekarang kan juga banyak ya penulis-penulis yang tidak harus Banyak dari Ibu. yang senior yang 70-an 80-an, tapi juga yang muda-muda sekarang juga Penulis banyak. muda, ya. Penulis muda yang berprestasi dan kadang-kadang patut menjadi literasi yang pasti di sekian puluh tahun mendatang akan menjadi bagian dari sejarah juga ya. Sharing dong teman pemilih di kolom komentar. Iya. Dan kita udah tunjukin belum tadi fotonya? Fotonya ini beliau ya. Ting. Iya. Kalau bicara Enha Dini itu di beberapa tahun terakhir ini orang itu taunya anaknya beliau yang menjadi penulis karikatur tuh apa namanya, editor karikatur tuh apa namanya guys, ilustrator ya, ilustrator untuk Minions. Oh, Minions. Untuk Minions, makanya di Minions atau Despicable Me yang episode berapa yang ada Queen of England itu, dia di kalimat tengah-tengah tuh ada kata-kata terima kasih. Si Minionnya ngomong lagi kayak begitu, karena salah satu ilustratornya itu anaknya Enha Dini itu ya. Nah anyway itu udah 2 ya. Itu sudah 2. Kita masih punya beberapa kategori yang lain lagi. Tapi kita cut dulu dong buat ini iklan yang mau masuk dulu. Boleh Ibu. Ya. Nanti jangan kemana-mana teman pemilih. Kita masih bakal ngobrolin lagi beberapa orang-orang yang rekam jejaknya itu patut buat jadi panutan atau patut untuk kita bicarakan dan kita teladani. Jangan kemana-mana ya. Tetap di podcast KPRI untuk edisi spesial Hari Kartini. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona dan Ibu Reni. Hai. Dalam edisi spesial Hari Kartini di podcast KPWRI. Oh ya teman pemilih, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Iya, supaya apa Bu? Supaya bisa tetap terus dapat update informasi kepemiluan. Yes, betul sekali. Betul. Nah, kita masih akan melanjutkan obrolan kita ya. Iya. Kita punya obrolan khusus nih buat teman pemilih yang baru saja bergabung hari ini di podcast edisi khusus Hari Kartini. Kita lagi ngomongin nih perempuan-perempuan Indonesia yang punya pengaruh dan rekam jejaknya itu patut untuk diceritakan. Yang inspiratif. Ya Bu ya, supaya juga bisa memberikan inspirasi kepada teman pemilih. Tadi kita sudah ngobrolin yang tokoh-tokoh di bidang apa aja nih? Pendidikan, kemudian di bidang sastra di bidang sastra. Sekarang di bidang lingkungan gimana Bu? Lingkungan ya? Oke, bidang lingkungan. Let's see. Oke, kalau ngomongin tentang lingkungan itu, ini kayaknya kalau Mbak Nona pasti sudah punya salah satu tokoh panutan yang bakal diceritakan nih. Nah, kalau aku sendiri sih. Sebelum Mbak Nona nyerita ini siapa person yang mau di share profilnya di sini, aku tuh pernah punya cerita. Itu kira-kira balik di sekitar 20-an tahun lalu. 20-an tahun lalu ya Bu? Lama ya. Itu kayak masih kuliah deh. Jadi itu pernah bertemu sama seorang bisa dibilang kayaknya pengusaha ya, kayaknya seorang pengusaha dari Sulawesi Utara. Ini seorang mbak, seorang ibu. Jadi kami itu ketemu dalam sebuah acara apresiasi karena kita mengikuti lomba menulis tentang alam. Wow. Terus beberapa pemenangnya itu dipilih dari beberapa daerah, kalau nggak salah dari 6 daerah. Kita kayak diapresiasi gitulah di Bali. Terus di situ tuh kenal sama ibu satu ini. Jadi ternyata dia ini mempunyai usaha apa bahasanya ya, ekowisata kayaknya. Dia udah pernah nerima penghargaan dari penghargaan dunia. Jadi ibu ini concern kepada lingkungannya itu ditunjukkan dengan dia membangun bisnis semacam homestay atau wisata. Untuk orang-orang dari berbagai daerah juga luar negeri. Terus dalam paket acaranya itu selain menginap homestay di rumah penduduk, dia akan diajak pergi ke tempat pemanenan daun pohon tanaman enceng gondok. Enceng gondok. Iya. Dipanen kemudian dibawa ke kayak workshopnya, dibuat berbagai macam karya ya, bisa kayak wadah-wadah atau segala macam perabotan gitu terbuat dari enceng gondok. Dan itu sangat apa bahasanya, concern atau sangat memperhatikan alam kan berarti. Itu aku yakin dia tuh sudah pernah, waktu itu kan exposure media tidak sebanyak sekarang seperti ada banyaknya media sosial ya. Dulu kan dia cuma ada diberitakan di majalah atau di koran gitu ya. Tapi langkah jejak ibu tersebut aku sangat mengagumi dan sangat apresiasi banget.
aku jujur aja lupa namanya, tapi wajahnya terkenang selalu dan aku ingat selalu apa langkah-langkah yang dilakukan itu. Sangat menginspirasi bagaimana seseorang itu mau membangun usaha tapi tetap memperhatikan hal lingkungan yang ada di sekitarnya dia gitu. Jadi sebenarnya dia melakukan proses daur ulang, remake, recycle kayak begitu, tapi dijadikan objek wisata. Keren banget, keren banget. Dan itu di Sulawesi Utara ya, Bu? Dia orang dari Sulawesi Utara. Dan ekowisatanya juga di Sulawesi Utara. Ada di sana juga. Keren banget. Kayaknya di sekitar Manado dia ceritanya. Kayaknya begitu. Nah, kalau Mbak Nona ada tokoh siapa nih yang pengen di-spill nih? Kalau tadi dari Sulawesi Utara, sekarang aku dari Aceh, Ibu. Oh, ya. Oke. Seorang perempuan bernama Farwiza Farhan. Dipanggilnya biasanya Mbak Wiza. Mbak Wiza. Apa yang dilakukan Mbak Nona? Mbak Wiza ini adalah konservasionis, Ibu. Ya, dia juga pelestari hutan, konservasionis, aktivis lingkungan begitu. Dan Mbak Wiza ini masuk dalam Times 100 Next 2022. Oh wow, really? Tahun berapa? 2022, Ibu. 2022, 2 tahun yang lalu. Wow. 2 tahun yang lalu. Nah, beliau sekaligus chairperson dan co-founder Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh. Wow. Yang menariknya Mbak Wiza ini, Ibu kenal aktor Hollywood Leonardo DiCaprio nggak? Nah, Mbak Wiza ini pernah menemani Leonardo DiCaprio. Saat Leonardo DiCaprio berkunjung ke kawasan ekosistem Leuser pada 2016 lalu. Wow, kita kan sama-sama tahu Leo itu tiba-tiba ikrip Leo. Emang panggilannya Leo, Bu? Nggak tahu. Bukannya Nardo, Bu. Bener juga. Jadi kita sama-sama tahu kayak di masa-masa tersebut, like suddenly Leo itu dari seorang aktor Hollywood kenamaan tiba-tiba dia menunjukkan sisi lain dirinya, which is dia memiliki apresiasi yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Iya. Dan Indonesia adalah salah satu tempat yang memang dia kunjungi. Jadi Mbak Wiza ini yang menemani Leonardo DiCaprio di kawasan ekowisata, kawasan ekosistem Leuser di Aceh ya. Di Aceh. Nah itu Mbak, ternyata ada juga nih kalau kita mau sedikit search, ada ternyata beberapa perempuan yang juga pernah mendapat apresiasi dari pemerintah secara formal. Kalau di Indonesia disebutnya pengabdi lingkungan itu Kalpataru ya. Kalpataru itu katanya diambil dari bahasa Sanskerta, berarti pohon kehidupan. Salah seorang yang mendapatkan anugerah pengabdi lingkungan Kalpataru ini aku cuma membagikan cerita aja. Ada seseorang yang bernama Ibu Sus. Ibu Sus Waningsih, dia menyulap lahan tandus menjadi teduh di daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jogja. Dari Jogja, dia menggerakkan masyarakat untuk mengolah lahan non produktif menjadi lahan produktif. Kita sama-sama tahu itu hal besar ya. Iya, hal itu nggak mudah sih, Bu. Ya. Tidak mudah. Bayangkan seorang perempuan nagihin arisan teman-temannya aja itu udah suatu tantangan ya. Nggak semua senada, seirama, sefrekuensi. Nah ini ngajakin masyarakat satu areanya, satu daerahnya untuk bersama-sama menjaga merawat lingkungan, merubah lahan tandus menjadi lahan hijau. Kita tahu itu seberat apa. Keren banget sih itu, Bu. Keren banget. Itu adalah penghargaan yang tinggi dan ternyata terekam juga oleh pemerintah, dan rekam jejaknya ini diabadikan melalui penghargaan pengabdi lingkungan Kalpataru. Pasti banyak juga pengabdi lingkungan lain, dan sampai sekarang ini kita sama-sama tahu ya Mbak Nona, banyak orang yang memiliki concern besar terhadap lingkungan, baik itu tanah atau bumi, kemudian udara, air. Banyak sekali yang memperhatikan, dan banyak sekali orang-orang muda yang juga membuat gerakan-gerakan perubahan ya, atau gerakan-gerakan perbaikan ya. Ini hal-hal yang patut kita syukuri dan kita banggai ya. Mudah-mudahan di masa depan juga akan muncul juga penerus-penerusnya seperti Mbak Wiza tadi dan juga Ibu Sus yang tadi menerima Kalpataru tadi ya. Dan itu adalah untuk perempuan-perempuan yang menginspirasi di lingkungan. Next up apa Mbak Nona? Next di ekonomi kreatif atau bisnis. Siapa dari Ibu kira-kira? Dari aku ya, baik, karena aku tidak memiliki sosok dekat untuk kategori ini, bikin kategori sendiri ternyata.
Nah, tapi aku mau membacakan sebuah list aja. Oke. List ini adalah, kita kan suka membuat atau mengikuti ranking-ranking gitu ya. Jadi sekarang yang diceritakan adalah perempuan hebat di Indonesia di bidang ekonomi bisnis yang masuk daftar Forbes. Oke, Forbes. Majalah Forbes ya, itu Amerika ya. Amerika tuh mana sih? Amerika ya. Jadi ini orang-orang yang dianggap powerful nomor 1. Ternyata beliau masih ada di jajaran pejabat publik saat ini. Siapa tuh, Bu? Tak lain tak bukan Ibu Sri Mulyani. Wow. Ya, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati masuk dalam daftar The World's 100 Most Powerful Women versi Forbes tahun 2020. Keren banget, versi 2020. Versi 2020. Wow. Karena Forbes menulis sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak. Nice, ya. Berapa orang Menteri Keuangan yang namanya bisa tercatat atau langkah-langkah kiprahnya bisa tercatat dalam suatu ukuran atau takaran penghargaan ya? Iya. Mbak Nona, yang kedua ada Ibu Nike Widiawati di Rut Pertamina. Ibu Nike ya. Semakin banyak perempuan-perempuan yang langkahnya dihargai ya. Ih, keren-keren. Itu kok orang bisa tangguh-tangguh pinter-pinter gitu tuh dulu sekolahnya gimana gitu ya, kayak pengen kenalan gitu nggak sih? Iya, Bu. Apa sih tipsnya, bagi dong. Apa sih tipsnya gitu, bisa setangguh ini gitu ya. Nah gitu, kemudian ada yang nomor 3 adalah pengusaha. Kemudian aku mau sebutkan lagi nama-nama yang lain adalah Ibu Elisa Suteja, pendiri Jaringan Kopi Indonesia. Ada nama mereknya Tit gitu. Dia masuk jajaran Forbes 30 under 30. 30 under 30. Yes, berarti penggerak ekonomi bangsa juga ya. Iya. Ini adalah chain apa tuh kalau bahasa kita itu franchise ya. Franchise kopi, toko-toko kopi gitu yang harus diakui sekarang memang segitu merebaknya dan segitu menjanjikannya terhadap menyerap banyak tenaga kerja juga ya pasti Mbak Nona. Terus aku mau nyebut lagi nama perempuan yang lain yang masuk di Forbes 30 under 30 Asia adalah Ibu Switenia Puspa Lestari. Nanti bisa di browsing. Ini adalah pendiri dan direktur eksekutif Diverse Clean Action, organisasi pemuda yang berfokus pada pembersihan sampah laut. Wow. Itu juga bisa masuk kategori lingkungan tadi tuh, ternyata Bu. Iya, ternyata bisa masuk ya. Bisa masuk juga kategori lingkungan. Betul. Ini karena dia Beririsan. masuknya kategori yang 30 under 30 itu ya. Berarti usianya masih belum 30 ketika dia menerima penghargaan ini ya. Oke. Ada satu lagi yang menarik, Ibu Aruni, ibu atau kakak ini ya. Aruni Sarasetsiri. Keren namanya. Dia mendirikan kategori entrepreneurs. Dia mendirikan suatu perusahaan yang mengolah sampah organik menggunakan bantuan larva yang mampu mengkonsumsi sampah organik lebih cepat. Perusahaannya berbasis di Bogor. Lingkungan iya, entrepreneurship iya. Iya. Luar Beririsan biasa. Ya, Bu ya. Irisan ya ternyata. Dua kategori disabet sekaligus. Iya, jadi saling terhubung gitu. Kalau concern di satu hal ternyata ada banyak-banyak hal lain yang ikut juga ya Mbak Dona gitu. Nah, kalau Mbak Dona kira-kira mau menceritakan profilnya siapa? Nah, aku nggak tahu apakah ini, kalau nggak salah ya Bu, kalau nggak salah, yang mau ceritain ini juga masuk 30 under 30 Forbes tadi. Nggak tahu ada nggak di list Ibu. Namanya ini kebetulan mereka teman sekolahku dulu. Teman sekolahku waktu di SMA. Jadi ada 2 orang. Yang pertama Azalea Ayuning Tias dan Hana Keraf. Jadi mereka itu mereka sociopreneur Ibu, sociopreneur. Jadi mereka membuat suatu komunitas di NTT, komunitas ibu-ibu yang menganyam. Jadi mereka memberdayakan ibu-ibu di NTT begitu. Keren banget. Kalau nggak salah ada di media sosialnya. Ini bisa dilihat media sosialnya. Ada namanya ya Mbak ya? Iya. Duanyam. Iya. Namanya Duanyam, betul. Dari namanya tergambar ini ada sesuatu yang terkait dengan anyam-anyam. Dua itu ibu, artinya kalau nggak salah ya Bu. Dua itu ibu, anyam itu menganyam. Jadi ibu yang menganyam. Ibu yang menganyam. Jadi bangga banget kita kecerdasan Kartini-Kartini muda di saat sekarang ini. Mereka itu bisnis nggak cuma sekedar bisnis tapi bisa menambahkan value ya. Ada yang value-nya itu pemberdayaan perempuan, ada yang value-nya itu lingkungan,
macam-macam deh, kreatif gitu ya. Kreatif banget dan itu inspiratif banget. Inspiratif banget gitu. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah yang seperti ini akan semakin banyak membawa Indonesia tuh menjadi leading dalam sektor ini, ya nggak sih? Kayak punya nilai lebih gitu dari bisnisnya gitu ya. Top banget, bangga banget. Keren banget. Iya. Dan itu temanmu ya, Mbak ya? Itu teman sekolah aku, Bu. Teman sekolah ya? Teman sekolah. Masih berkabar-kabar juga ya sampai sekarang? Enggak, Bu. Lewat media sosial masih bisa tapi gitu, masih kayak, lewat media sosial ya, masih mengikuti lah begitu. Bener. Mbak Nona ini jenis temen yang kayak kita bangga banget ketika kita ketemu pas itu lo bukber gitu loh, asik gitu. Itu teman gue gitu, foto yuk gitu. Buat pansos. Aduh, ngomongin bukber namanya juga habis lebaran ya. Tips-tips eksis saat bukber. Ya, jadi itu menyenangkan banget. Oke. Itu profil yang kita ceritain tentang mereka yang punya kiprah dalam ekonomi kreatif ya, atau bisnis ya. Next, kita mau melangkah ke kategori berikutnya. Kategori yang agak kekinian ini, Bu ya. Yaitu apa, Mbak Dona? Influencer. Yeay, influencer atau selebgram, seleb talk, ya, atau bener-beneran selebriti but giving influence ya kan. Oke, kita mulai dari Mbak Nona dulu. Kalau aku ada satu dokter, Ibu, namanya Dokter Meta Hanindita. Nah, dokter ini menurut aku inspiratif. Mengapa? Dia membuat postingan ya, konten-kontennya, konten creator sebetulnya. Kontennya itu anti stunting, Ibu. Jadi bagaimana membuat Indonesia itu nggak stunting. Nah, caranya bagaimana? Caranya dia sharing tips-tips supaya anak nggak GTM ya. Gitu. Terus sharing resep-resep yang kira-kira bisa boost BB anak-anak begitu. Oh gitu. Itu keren banget menurut aku. Banget ya. Namanya dokter siapa? Dokter Meta Hanindita. Nah, ini dia fotonya. Tiding. Beliau kayak udah spesialis tertentu gitu nggak, atau spesialis anak? Gizi? Oh, anak. Spesialis anak. Wow. Nah, kalau subspesialisnya aku harus cek lagi ya, Bu. Tapi eksis banget itu di kalangan emak-emak ya. Mama-mama yang membesarkan anak juga masih butuh panduan dan pengen belajar untuk kasih yang terbaik ya. Iya, betul. Inilah beliau. Salah satu yang dinotis sama Mbak Nona. Siapa tahu teman pilih juga udah notice beliau juga. Nah, kalau aku, Mbak Nona, untuk kategori influencer atau selebgram, aku memilih yang benar-benar kebetulan ini benar-benar selebriti, benar-benar artis, penyanyi juga, pemain film juga, dan juga sudah go internasional juga. Tapi seperti semangatnya R.A. Kartini, dia punya, entah kenapa dia punya concern yang tinggi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan di tanah air di Indonesia. Dan sepertinya kalau ngelihat rekam jejaknya itu, ini bukan cuma gimmick, bukan cuma demi kepopuleritasan, tapi memang sepertinya memang itu adalah concern yang dia mau gitu, memang seserius itu. Tak lain tak bukan adalah Cinta Laura Kiel. I love her. Really love her. Ya kan? Keren banget. Semua perempuan pengen jadi dia. Semua mama-mama pengen anak perempuannya seperti dia. Seperti dia. Ya kan sih? Kayak seseorang yang benar-benar tahu apa yang dia mau. Iya. Iya kan? Kayak dia tahu apa yang dilakukan, dia tahu bagaimana mewujudkannya. Kalau teman pemilih juga mungkin kebetulan sedikit bisa mengintip atau melihat di platformnya dia, berarti apa, misalnya di YouTube misalnya, itu memang sungguh-sungguh membangun pusat komunitas untuk anak muda itu bisa berkembang, kayak di modeling tentu, menyanyi atau hal-hal yang terkait di dunia selebritas, tapi memang punya keseriusan yang tinggi gitu loh terhadap kualitas hidup gitu loh. Itu hal yang kayak selalu kalau lihat anak kayak gitu tuh kayak pengen ketemu emaknya tuh cara didiknya gimana gitu. Gitu gak sih? Bun, itu dikasih makan apa sih, Bun? Dia disuruh bangun jam berapa sih, Bun? Tutorial dong, Bun. Ya nggak kayak gitu nggak? Coba teman pemilih yang juga mama-mama udah punya anak-anak yang beranjak gede, pasti kalau ngeliat orang pinter gitu tuh kayak gimana sih nyekolahin ya gitu, kok dia nanyanya apa aja ya gitu, terus bisa ngejawab kok apa bisa, enggak gitu. Iya, kok bisa ya kayak begitu. Nah, teman pemilih gimana, setuju nggak kalau sama profil yang aku spill tadi sama yang di spill Mbak Nona tadi, orang-orang yang menginfluence dari ranah atau kalangan selebriti atau influencer ya.
Maybe teman-teman ini juga punya tokoh panutan sendiri yang kayaknya memang memberikan impact baik. Cerita dong, boleh cerita di kolom komentar juga Boleh ya. di-share juga ya. Dia siapa dan sudah menginspirasi atau menginfluence dalam hal apa gitu. So, itu adalah di bidang Influencer atau selebgram atau ya. selebgram. Oke. Atau selebriti ya. Selebriti, ya. Oke. Next kita akan pergi ke kategori apa, Mbak Nona? Film. Yeay, mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip sih tadi. Oke. Nah, khusus untuk yang ini Kita sebutin bareng-bareng ya, Bu. kita punya pilihan masing-masing, tapi kita akan sebutin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Christine Hakim. Nah, sama ternyata kita punya pilihan sama. Tapi maybe kita punya different reason. Maybe kalau Mbak Nana kenapa melihat dia ini benar-benar seseorang yang patut untuk dibicarakan? Kalau kita bicara mengenai perfilman Indonesia ya, Bu, nggak ada yang nggak kenal dengan Ibu Christine Hakim. Beliau tuh seperti ikon perfilman Indonesia begitu. Iya. Tokoh banget lah, ibaratnya udah legend. Iya. Legend banget. Aku sangat setuju dengan itu. Menjadi artis utama yang kalau di film Indonesia itu kan rata-rata yang menjadi tokoh utama itu kan dia yang memang biasanya tuh berada di masa yang dia cantik-cantiknya, di masa yang dia lagi hits-hitsnya. Kalau di usia sekarang ya mungkin kayak selevel usia-usia Dian Sastro, Adinia Wirasti, misalnya usia-usia segitu. Tapi beliau ini dari sejak beliau muda dan sekarang beliau sudah tidak terlalu muda, konsisten dan ketika menjadi bukan pemeran utama, beliau itu menjadi peran ibunya R.A. Kartini untuk R.A. Kartini yang versi Dian Sastro, ya kan? Dia menjadi ibunya, jadi kayak pemeran pembantu, pemeran pendukung. Apa namanya Mbak? Kalau bukan tokoh utama tuh namanya apa Mbak? Pemeran pendukung pemeran ya, pendukung kan? Ya, pemeran pendukung. Di situ dia menjadi ibunya Era Kartini. Tapi tetap stealing the attention. Kayak gitu. Coba nanti teman-teman kalau bisa ngelihat lagi dokumentasi lama film Era Kartini yang versi Dian Sastro. Dian Sastro sama siapa itu yang jadi adiknya Ayushita itu. Yang di situ. Karena Mbak Nona tahu kan film Era Kartini itu sudah difilmkan dalam berbagai versi. Iya. Ada beberapa sutradara yang memang sengaja membuat filmnya dalam versi mereka masing-masing. Ada waktu itu versi sebelum diperankan Dian Sastro, Mbak. Itu beberapa tahun sebelumnya itu ada versi diperankan, kebetulan pemeran Era Kartini itu bukan seseorang yang sangat terkenal. Tapi ini diceritakan dari versi seorang kacamata abdi, salah satu abdi. Diperankan sama Chico Jericho. Gitu. Terus sutradaranya waktu itu cukup terkenal, cuma memang kebetulan memilih pemeran wanitanya memang untuk Era Kartini memang bukan seseorang yang number one list gitu. Kayak mungkin dari teater atau gimana mungkin ya. Ada beberapa versi yang pernah diceritakan, tapi semuanya menceritakan runutan yang sama, ya nggak? Pemikiran-pemikiran. Tapi memang bisa dibilang memang yang ada versi yang ada Dian Sastro itu memang paling mencuri perhatian ya. Ya karena Hanung ya mungkin ya, Hanung Bramantyo. Yang di situ kebetulan ada Ibu Christine Hakim itu tadi. Dan dalam berbagai versi filmnya kayak apa sih peran yang nggak bisa beliau lakukan ya? Semuanya membekas kan ya? Semuanya membekas dan saya yakin teman-teman juga semuanya pasti setuju. Beliau menanamkan prestasi yang luar biasa dalam perfilman Indonesia dan pasti juga masuk hitungan internasional juga pasti ya Mbak ya. Iya. Banyak pasti dia sudah mewakili nama Indonesia dalam kancah-kancah film internasional. Nah kalau teman pemilih siapa nih? Kalau punya tokoh dalam bidang perfilman itu bisa aja aktris atau sutradara wanita juga boleh mungkin. Siapa tahu ada yang langkahnya benar-benar patut untuk dipanut gitu, boleh ya diceritain juga ya di kolom komentar ya. Oke. Itu sudah next 6. Sekarang kita menuju kategori ke-7. The last but not least. Yes. Kategori apa nih Mbak? Kategori kesehatan mungkin ya. Kesehatan. Ya. Mbak punya siapa profil yang mau di-spill? Bicara kesehatan, kita kemarin baru melewati era COVID ya Ibu. Nah di saat COVID itu ada satu perempuan yang mencuri perhatianku. Siapakah dia? Dia adalah Karina Jo. Karina Jo ini penemu vaksin AstraZeneca Ibu.
Asal Indonesia. Asal Indonesia, luar biasa. Keren banget. Keren, di ini bidang dia. kesehatan. Ini wajahnya Ini beliau. wajahnya. Nah, dia menorehkan nama sebagai salah satu bagian dari sejarah yang pernah kita lewati ya. Dan ini adalah orang-orang yang pasti akan menginspirasi juga orang-orang di bidangnya ya. Betul, Mbak Nona ya, iya. pasti ya. Siapa namanya tadi? Karina Jo. Karina Jo. Ya, pasti teman-teman juga udah familiar ini sama nama yang satu ini ya. Nah, kalau aku Mbak Nona, karena aku tidak memiliki profil yang begitu dekat, aku ingin memberikan shout out atau apresiasi yang tertinggi. Kalau untuk di kesehatan itu, aku ingin berterima kasih dan menyemangati dan menyoraki semua dokter kandungan atau obsgin perempuan. Wow, iya Bu, betul. Semua, iya. Bayangkan, betul. Bayangkan orang-orang ada yang sempat bilang gitu, kayaknya sih rumor atau ya cuma omongan gitu bahwa obsgin atau dokter kandungan terbaik itu adalah laki-laki. Iya. Karena katanya dia tidak bisa merasakan melahirkan, jadi dia akan mungkin maksudnya konsisten atau tegas gitu mungkin ya. Tapi beberapa orang memilih, dan aku yakin banyak di seluruh muka bumi ini yang memang ya hatinya nyamannya yang memang maunya obsginnya ya perempuan gitu. Bersyukurlah kita banyak sekali perempuan-perempuan yang masih mau di melawan semua obstacle dan semua sebutan apapun, tapi tetap mengukuhkan dirinya, tetap mau bekerja sebagai seorang dokter kandungan perempuan. Bayangkan berapa orang yang tertolong, berapa orang yang terbantu ya. Kalau tertolong kan dokter apapun jenis kelaminnya pasti akan membantu, tapi yang akan sangat tertolong dan terbantu dengan adanya dokter kandungan perempuan ini luar biasa di muka bumi. Jadi ucapan terima kasih dan apresiasi saya yang tertinggi untuk perempuan-perempuan yang mau mengabdi sebagai dokter kandungan perempuan. Termasuk bidan nggak sih? Termasuk bidan juga termasuk Ibu. Bidan termasuk juga. bidan juga. Terima kasih Ibu bidan Terima juga kasih semuanya. Iya, dan itulah 7 kategori orang-orang atau perempuan-perempuan di Indonesia yang berada di bidang yang kebetulan kita pilih. Ada 7 hal tadi yang patut diceritakan dan dikenang, diteladani, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Iya. Seneng banget kita bisa membicarakan mereka di episode khusus hari ini. Dan kalau Mbak Nona sendiri merasa kalau di momen Hari Kartini itu sebenarnya semangat apa sih Mbak yang kamu paling terasa pingin banget selalu kamu teriakkan pada diri kamu sendiri gitu? Semangat dalam berbagai hal Ibu ya, khususnya semangat dalam bidang semuanya Ibu. Semua hal ya. Kalau sekarang saya yang sebelumnya kan waktu sekolah tentu semangat pendidikan. Kalau sekarang semangat bekerja. Bagaimana kita bisa menginfluence sekeliling kita supaya ya menjadi yang terbaik lah, the best version of you. Begitu kira-kira. Betul. Itu sih. Itu aku juga percaya Mbak Nona itu adalah hal yang sangat diinginkan dilihat oleh era Kartini. Kalau saat ini dia masih bisa melihat keadaan saat ini, betapa banyak lah kok batuk, jangan dipotong. Aku lanjutin, jangan dipotong. Yang aku yakin era Kartini jika beliau masih hidup di saat seperti ini pasti sangat bangga melihat betapa perempuan-perempuan Indonesia itu mampu begitu kuatnya menyemangati diri mereka sendiri untuk menjadi itu tadi the best version dan juga terus belajar Ibu. Karena hidup kita pasti belajar itu terus menerus Ibu. Kecuali kita sudah nggak ada, baru kita stop belajar. Selama kita masih ada, kita harus terus. Kalau orang tua aku bilang mau tahu dan ingin cari tahu. Tapi bukan kepo ya. Kepo jujur. Kepo jujur. Selalu mau tahu dan ingin cari tahu. Begitu kira-kira. Itu nice saying banget. Dan sangat mendorong banget orang-orang jadi mau terus mencari hal-hal yang terbaik untuk hidupnya masing-masing. Pasti hal yang baik kita lakukan untuk diri kita pasti berimpact juga pada lingkungan kita ya nggak Mbak? Betul. Jadi di hari yang khusus ini dari lubuk hati terdalam saya Reni dan juga pasti Mbak Nona pasti juga barengan sama semua teman pemilih, terutama perempuan-perempuan di seluruh tanah air, atau mungkin juga para lelaki juga, sama-sama mengucapkan syukur dan juga terima kasih banyak kepada RA Kartini yang telah berani menyuarakan betapa pentingnya pendidikan itu setara, tidak hanya untuk kaum tertentu tapi juga untuk perempuan di Indonesia.
Seperti inilah saat ini Raden Ajeng Kartini, ketika Anda mungkin bisa melihat dari manapun Anda berada sekarang, bisa melihat Indonesia yang begitu maju, begitu bermakna, begitu dilihat oleh dunia, dan banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang berkiprah di sana. Anda pasti bangga sekali Era Kartini. Mbak, kamu ingin ngucapin sesuatu nggak kepada Era Kartini? Kalau misalnya beliau masih ada ya Bu Iya. ya, terima kasih Ibu Kartini yang sudah memberikan kita semangat untuk self development ya Bu ya, kita berdayakan diri, khususnya kaum perempuan begitu. Dan oh iya Bu, satu lagi. Mengapa pendidikan untuk perempuan itu penting? Tahu nggak kenapa Bu? Kenapa? Karena kalau kita mendidik perempuan, kita nggak hanya mendidik satu orang, tapi kita juga mendidik sekelilingnya. Kenapa? Perempuan itu menjadi ibu bagi anak-anaknya. Pasti perempuan akan mendidik keluarganya nanti. Begitu Ibu. Iya, betul. Jadi bukan cuma satu, tapi ada beberapa orang di sekelilingnya yang akan dididik. Jadi terus self development ya Bu ya, terus kembangkan self development. Betul banget, Mbak Nona. Demi masa depan yang lebih baik. Iya, dan bahkan masa depan bangsa. Ada masa depan bangsa. Ada wise saying yang bilang kalau kamu mau mendidik sesuatu bangsa, didiklah ibunya. Didiklah ibunya, betul. Nah betul. Makanya powerful sekali loh peran perempuan ini Ibu ya. Iya, betul. Betul sekali. Bangga ya kita jadi perempuan di Indonesia ya. Bangga. Senang banget. Iya. Dan bangga punya Ibu Kartini. Pasti. You're so blessed. Yes, dan betapa berterima kasihnya kita atas keberanian Ibu Kartini dalam memperjuangkan pemikirannya di saat itu. Terima kasih Ibu Kartini. Terima kasih Ibu Kartini. Dan terima kasih banyak untuk teman pemilih yang mau mendengarkan obrolan kita untuk spesial podcast Hari Kartini di podcast KPU RI ini. Mudah-mudahan teman pemilih tetap setia bersama kita terus. Ikuti terus podcast KPU RI setiap Rabu ya, akan tayang seminggu sekali. Hostnya ya kalau ada Mbak Nona pasti tentu Mbak Nona, dan selalu ada saya kalau pas Mbak Nona lagi di tempat yang lain ya. Baik, thank you banget teman pemilih udah mengikuti obrolan ini. Mudah-mudahan teman pemilih sehat selalu. Thank you teman pemilih. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Iya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu. Bye.